Nah, ya karena antum ini hanya berada dalam tempurung saja, hanya taunya itu ya apa yang ada disampaikan oleh Jokam. Coba antum ini mainnya agak jauh sedikit ya, ngopinya juga agak hitam sedikit gitu loh. Jadi biar tidak gagal paham, tidak merasa pol sendiri, tidak merasa wes kita sudah beramal sesuai sunnah, sesuai dalil. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di video kali ini kita akan melihat atau menonton video dari channel Mubalik Hijrah, yaitu terobosan ya dari pengurus, video dari pengurus yang bocor atau direkam oleh kawan kita yang bunglon ya. Sebenarnya itu banyak teman-teman yang masih bunglon di dalam itu, sangat banyak. Mereka ya banyak faktor kenapa kok mereka tetap di dalam, yaitu ada yang masih pengen berdakwah di dalam, dan juga ada yang belum bisa hijrah secara total. Nah, langsung saja ya kita akan tonton video dari Mubalik Hijrah, kemudian nanti akan kita reaction. Silahkan menyaksikan. Kemudian ada pembelaan. Pembelaan itu juga mengerti adanya pembelaan itu ya dari mengaji, yaitu jahidu fisabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Belalah di dalam jalannya Allah, yaitu dengan diri dan harta kamu sekalian. Nah, di sini kelompok pun mau memulai untuk pembangunan sarana ibadah kita di amal soleh untuk menabung. Ya, ini salah satu bentuk praktek dalil ini. Ya. Di luar sana itu belum tahu ilmunya, belum tahu pahalanya. Tapi kalau jamaah tahu ilmunya ya tahu pahalanya, makanya mengerjakannya ada tujuan ya, karena melihat hasilnya. Ya, kalau di luar sana tidak ada kajiannya ya, kajiannya hanya sifatnya umum. Kalau lihat tetangga kita kumpul ngaji itu ya bukan ngaji mengkaji. Kalau ada kematian, di situ ada yasinan, ada tahlilan, jadi disebutnya ngaji. Padahal kalau ininya ya tidak bisa disebut ngaji, orang nggak mengkaji gitu. Jadi tidak ada tambah ilmu, ya taunya hanya itu saja. Jemaah dinasehati dalam hidup di dunia ini hanya sekali. Oleh karenanya kita supaya tetap bisa menepi persenan. Nah, ini ada nasihat persenan. Persenan ini juga apa namanya, supaya bisa ditetapi, jangan sampai ketinggalan. Bila mana ada rezeki ya diusahakan untuk bisa persenan. Ya, ini juga salah satu yang dipermasalahkan oleh JRK. Ya, sehingga diciriin kalau jamaah sudah tidak persenan ya, atau infaknya nggak lancar tapi kelihatannya duitnya ada, ini indikasi kepahamannya sudah miring. Itu kebanyakan seperti itu ya. Makanya diterobos, dinasehati kalau tidak ada perubahan, terus apalagi pergaulannya juga apa namanya, suka ketemu dengan orang-orang yang sudah keluar, itu sudah
pasti terpengaruh oleh mereka itu. Dengan persenan atau infak yang sudah disetorkan, ini nanti akan dilibatkan. Minimal lipatan itu 10 kali lipatan. Dan supaya niatnya tetap karena Allah. Kalau tidak ada persenan, kita ini ibaratnya dapat ikan dimakan sak duri-durinya. Ya. Tapi dengan adanya persenan, nah durinya ini dibersihkan sehingga makan ikan itu sudah bersih. Atau seperti yang pernah saya jelaskan, persenan ini adalah bentuk dari zakatnya orang yang belum nisab zakat. Itu adalah ijtihadnya Abah Nur Hasan dulu. Tayyib, dari video yang barusan kita saksikan ya, mungkin kurang lebihnya sekitar 4 menitan. Di video tersebut pengurus atau penerobos itu menyampaikan sebuah dalil, yaitu jahidu fisabilillahi bi anfusikum ya, kemudian bi amwalikum ya. Akan tetapi sama pengurus itu yang ditekankan itu ya dengan harta. Kita membela agamanya Allah ini menggunakan harta kita. Nah, dalil tersebut itu dipakai untuk dalil pembelaan atau infak persenan. Kan ya lucu. Jadi suatu hal yang sebelumnya itu memang tidak wajib, ini kok diwajibkan. Ini kan ya membutuhkan dalil gitu loh. Ini dari mana ini datangnya? Kemudian di akhir video itu dikatakan bahwa infak persenan itu adalah ijtihad dari Bapak KHN ya. Nah, yang ingin saya tanyakan atau yang ingin saya koreksi itu, Bapak KHN itu siapa? Apakah beliau ini sudah memiliki titel atau level seorang mujtahid? Nah, karena orang yang boleh berijtihad itu hanyalah orang yang sudah taraf atau level mujtahid. Nah, jika belum, ijtihad tersebut yaitu ijtihad yang batil dari mujtahid yang jahil. Nah, kita ulangi lagi, ijtihad yang batil kemudian dari mujtahid yang jahil. Kenapa kok batil? Ya karena mereka mengatakan bahwa infak persenan itu adalah gantinya dari orang yang belum nisab harta, atau hartanya itu belum nisab, kemudian belum diinfakkan, atau biasa kita sebut dengan zakat harta ya, zakat mal. Nah, lucunya zakat mal itu kan sekitar 2,5% ya, 2,5%. Nah ini kok ijtihadnya atau IR-nya, infak persenannya kok malah 10%. Lebih banyak dari zakat harta ya kan gitu. Lah lucu sekali. Ini memang ya harus dijelaskan gitu loh. Jangan sampai ya karena mengikuti hawa nafsu saja terus kemudian kita ya membabi buta. Maksudnya ya saat dermo taat, karena ketaatannya ini terlalu tinggi terus kemudian benar salah pun juga diikuti gitu loh. Akhirnya kita menjadi taklid buta, atau akhirnya kita hulu di dalam zakat. Nah, kemudian poin selanjutnya yaitu bahwa jokam ini sudah tahu dalilnya, kemudian tahu pahalanya, makanya mengerjakan. Nah, jika orang luar itu belum tahu dalilnya, makanya mereka tidak mengerjakan. Aduh, saya ingin ketawa sebenarnya. Ini ya sebenarnya adalah bibit-bibit kesombongan ya. Kita merasa lebih tahu atau lebih pintar daripada saudara kita muslim yang lain gitu. Nah, saya tidak ingin membantah. Jika memang antum dan pengurus-pengurus yang lain ini ya lebih tahu ilmunya ya, tafadhol silahkan monggo. Kita ini yang belum tahu ini ilmunya itu dimangkulin atau diberitahu. Ya monggo teman-teman kaum muslimin yang lain itu diberitahu gitu loh. Ya biar kita juga bisa beramal seperti kalian.
Masa sudah tahu ilmunya terus kemudian disimpan sendiri dan yang lain tidak diberitahu? Ayolah dikasih tahu kita gitu loh. Nah, terus kemudian sanggahannya, apakah antum ini sudah pernah keluar ke golongan yang lain atau ke saudara muslim yang lain gitu, bahwa mereka itu belum tahu ilmunya, bahwa yang di sana itu belum ngaji, belum dikajikan. Nah, ya karena antum ini hanya berada dalam tempurung saja, hanya taunya itu ya apa yang ada disampaikan oleh Jokam. Coba antum ini mainnya agak jauh sedikit ya, ngopinya juga agak hitam sedikit gitu loh. Jadi biar tidak gagal paham, tidak merasa pol sendiri, tidak merasa wes kita sudah beramal sesuai sunnah, sesuai dalil. Coba antum lihat di saudara kita yang ada di Nahdliyin, terus kemudian di saudara kita di Muhammadiyah, saudara kita yang ada di Salafi, mereka semuanya juga ngaji loh. Bahkan kajiannya itu yang ngaji kitab, nggak cuman ngaji kajian umum seperti yang antum tuduhkan seperti itu. Ya mereka pun ngajinya pakai tafsir, pakai sarah, ini jelas tidak Quran dan hadis yang dimaknai atau disarai, ditafsiri semaunya sendiri gitu loh. Kan lucu. Mungkin sedikit video ini ya bisa menggugah akal waras kita, bisa menggugah akal selamat kita agar kita terhindar dari sesuatu hal-hal yang syubhat yang tidak ada rujukannya ya. Inilah kenapa kok teman-teman mantan dan juga teman-teman JRK ini tidak mau untuk melaksanakan IR gitu. Itu bukan berarti bahwa kita itu tidak mau bersedekah, tidak. Akan tetapi jika sesuatu hal yang sifatnya itu sunnah kemudian diwajibkan, nah itu tadi kita yang membutuhkan dalil. Dalilnya ini infak 10% ini mana itu kan. Terus kemudian kalian sendirilah yang memberikan standarisasi bahwa orang yang memiliki harta terus kemudian kok malas gitu ya, infak persenannya itu agak malas atau dikurangin, itu ini adalah tanda-tanda orang yang sudah berubah kepahamannya. Ini kan kalian sendiri kan yang memberikan label atau standarisasi, bukan teman-teman JRK. Ya teman-teman kawan hijrah ini memang tidak pengen infak persenan lah. Jika memang pengen sodako ya sodako saja. Mungkin yang di Jokam jika tidak ada standarisasi 10%, kemudian ayo infak atau sodako untuk pembangunan masjid, untuk kelancaran fisabilillah, itu ya tafadhol, monggo silahkan, insya Allah akan lebih baik gitu loh. Toyib, mungkin cukup sekian di video kali ini ya. Jika banyak kurangnya, kami meminta maaf yang sebesar-besarnya. Syukran ala ihtimamikum, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.